Video kali ini kami khususkan untuk saudara kami, yaitu saudara Heri Pras. Semoga Allah menjaga beliau dan membimbing beliau kepada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Sepengetahuan kami, Heri Pras ini ketika kami ajak diskusi dulu, dia itu mengaku bahwasanya amaliyahnya sama dengan NU, maulidan, kemudian tahlilan, pokoknya samalah. Tetapi setelah kami teliti, kami lihat video-video yang ia upload, ternyata kok sepertinya dia cenderung kepada Wahabi Salafi, yang wawasan agamanya hanya bid'ah sebab salah pikir. Dan dia itu sering mengkritik Banser, dulu. Apalagi sekarang lagi viral-viralnya kan, pembubaran yang dilakukan oleh Banser terhadap apa itu, pengajian atau apa. Kalau pengajian itu kan isinya begini-begini, itu pengajian. Tapi kalau Banser itu apa bisa ya disebut membubarkan pengajian? Ya dipikir sendirilah. Untuk saudara kami Mas Heri Pras, kalau seumpama ada oknum Banser joget-joget kayak dengan biduan seumpama, kami sepakat itu merupakan kesalahan kalau ada oknum Banser yang berbuat demikian. Tetapi harus Anda ketahui, Banser itu bukan penceramah, Banser itu bukan ustadz. Sehingga kesalahan yang dilakukan oleh Banser yang berbuat demikian, saya rasa itu wajarlah, manusiawilah. Itu kesalahan, kita akui. Tetapi kalau seumpama kesalahan itu muncul dari seorang ustadz penceramah, ini saya rasa lebih parah daripada kesalahan Banser. Pertama, Banser itu ketika joget-joget dengan ini seumpama dengan biduan, orang awam sudah tahu bahwa itu salah dan tidak mungkin akan diikuti kalau orang memang paham hukum. Tetapi kalau seorang ustadz ketika ceramahnya itu ngawur, bahkan berisi kedustaan, ini akan diikuti oleh jemaahnya. Lebih parah mana? Saya juga bingung kepada Mas Heri Pras ini. Yang mau dibela dari para sutat-sutat Wahabi itu apa? Apakah orang yang berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i Anda layak untuk membelanya? Apakah orang yang berdusta atas nama Imam An-Nawawi Anda akan menyebut dia sebagai ustadz? Apakah orang yang sudah berani berdusta atas nama ulama-ulama Syafi'iyah Anda akan sanjung dia? Apakah orang yang berdusta atas nama Syekh Izzuddin bin Abdissalam, apakah Anda mau mempromosikan ustadz-ustadz semacam itu? Mikir. Saya banyak buktinya. Kalau siap berdiskusi, monggo. Ayo monggo kita diskusi. Bagaimana kelakuan dan pernyataan-pernyataan ustadz-ustadz Salafi Wahabi yang Anda membelanya? Bukankah Syafiq Reza Basalama itu yang berdusta atas nama Imamun Asy-Syafi'i? Apakah ustadz semacam ini Anda akan bela? Mikir. Ayo, siapa yang berani di antara YouTuber Wahabi? Ayo diskusi dong, diskusi. Masa cemen semua sih? Mana nyali kalian? Katanya kalian tuh benar. Ayo, Syafiq Reza Basalama itu, dia sudah berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i tentang hukum doa kunut subuh. Dia katakan Imam Asy-Syafi'i mewajibkan doa kunut subuh, padahal Imam Syafi'i tidak pernah sama sekali mewajibkan doa kunut subuh. Doa kunut subuh itu dalam mazhab Imamun Asy-Syafi'i hukumnya sunnah. Masa pantas tah seorang ustadz katanya kok berdusta? Kalau tidak tahu meneng cangkemi. Jangan bohongi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ustadz sunnah yang melakukan dusta, karena dusta itu justru melanggar sunnah. Apa ustadz seperti ini yang Anda bela-bela? Apalagi Khalid Basalamah yang mengatakan rukun wudhu ada dua, membasuh wajah dan membasuh tangan sampai siku saja. Selain itu hukumnya sunnah muakkadah. Apa ustadz seperti ini yang gak ngerti hukum-hukum daripada fikih, yang gak tahu
gak paham tentang rukun wudhu, Anda bela dan Anda sebut ustaz. Ustaz cap opo ikire? Dia juga kan yang ngarang-ngarang hadis berantakan, yang mengesankan seolah-olah terkesan Nabi Muhammad SAW itu tidak fasih berbahasa Arab, gara-gara dia mengarang redaksi hadis sendiri. Apa ustaz seperti ini yang Anda bela? Khalid Basalamah itu yang mengatakan bahwasanya kotoran manusia najis berat, najis mughalladhah, dan kencing kucing membatalkan wudhunya orang. Mikir, ini ustaz, hah? Ayo, siapa yang berani diskusi di antara Wahabi? Saya mau nanya, siapa? Berani nggak Anda membongkar kedustaan-kedustaan sutat-sutat kalian Wahabi? Ayo saya nanya, berani nggak? Firanda Andirja Al-Wahabi, dia dusta atas nama Imam An-Nawawi. Farhan Abu Furaihan, dia dusta atas nama Imam An-Nawawi. Badrus Salam El Al-Wahabi, dia dusta atas nama Imam An-Nawawi. 3 ustadz Wahabi ini kompak berdusta atas nama Imam An-Nawawi tentang hukum melafadzkan niat. Apa ustadz pendusta koyok ngene Anda bela? Hah? Kalau cuma petatang peteteng, siapa yang nggak tahu? Khalid Basalamah itu yang mengatakan jidat Nabi, dahi Nabi, dan dahi para sahabat itu ada bekas hitam. Tidak ada hadisnya ngomong, kok saya dewe ngomong dahi Nabi ada bekas hitam, dahi sahabat Abu Bakar, Umar itu ada bekas hitam. Mana ada hadis seperti itu? Ada ayatnya enggak? Saya nanya sekarang. Ayo silakan bela, silakan. Tapi Anda berani enggak diskusi dengan kami? Ayo tunjukkan nyalinya. Kalau takut diskusi, aja itu sudah sutat-sutat Wahabimu yang saya katakan dusta. Silakan cari sendiri video saya. Saya itu kalau mereka itu benar, saya tidak akan komentari. Tapi kalau mereka salah, apalagi sampai dusta, wajib bagi kami untuk membongkar, biar apa umat ini terselamatkan dari kedustaan atas nama ulama. Dan saya nggak pernah kok melihat YouTuber Wahabi, entah apakah ada, Allah alam. Tapi rasanya kok nggak pernah ya YouTuber Wahabi itu membongkar fatwa sutat-sutat Wahabinya yang ngawur, bahkan berdusta atas nama ulama. Zainal Abidin Al-Wahabi itu dusta atas nama Imam An-Nawawi, dusta atas nama Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya Allah, ayo mikir. Apa ustadz-ustadz seperti ini yang Anda bela ya? Saya kasihan kepada Mas Harip Pras ini. Ayo kita diskusi. Kita bertemu di mana kek? Ya, untuk diskusi, ngopi lah. Ngopi bareng. Biar clear persoalannya. Ingat Mas ya. Jadi kalau Banser berbuat gini, sombama gini-gini, joget kayak apalah, itu tidak mungkin diikuti oleh orang, ya, gak mungkin. Dan itu oknum, gak mungkin diikuti, itu jelas salah. Tapi kalau dustanya seorang ustadz, fatwa ngawurnya ustadz, wah ini bahaya bagi umat. Kalau Banser itu gak bahaya bagi umat, karena dia bukan ustadz, dia bukan panutan. Dia nggak berceramah kan, maksud saya. Sehingga tidak mungkin ada orang yang mau mengikuti dia. Tapi kalau ustadz sampai berani ngomong gini, ternyata dusta, ternyata ngawur. Ketika dibubarkan nanti bilangnya, kenapa nggak ngajak diskusi dulu? Berapa kali kalian itu menyesat-nyesatkan? Kenapa sebelum Anda menyesat-nyesatkan, sebelum Anda menuduh bid'ah, kenapa Anda tidak ngajak diskusi? Giliran setelah Anda itu dibubarkan kek, atau digagalkan kek, baru Anda mau ngajak diskusi. Kalau memang mau ngajak diskusi secara jantan lah, terang-terangan, ayo kita diskusi gitu loh. Tapi mana buktinya? Ayo, kalau memang Anda mau diskusi, tolonglah buat video lah, buat video. Saya siap diskusi semua. PBNU jelas kantornya di mana. Ya ngajak diskusi di sana lah. Kalau Anda mau menyalah-nyalakan Amalia
NU. Nanti alasan lagi, tapi kami kan berceramah di depan jemaah. Oke, tapi persoalannya nanti ceramah Anda itu disebarluaskan di medsos. Sehingga yang mendengar bukan cuma jemaah Wahabi, orang-orang NU juga mendengar. Mereka panas Anda nuding-nuding dan nuduh-nuduh bid'ah itu. Apalagi kalian gak berani ketika nuduh bid'ah, gak berani diskusi. Kan repot ini, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ternyata otaknya yang bermasalah. Apa-apa yang tidak diajarkan Nabi katanya bid'ah. Selawat yang tidak diajar Nabi bid'ah. Ternyata para sultan-sultan Wahabi itu, jemaah-jemaah Wahabi itu, banyak ketika mendengar nama Nabi kita Muhammad, dia bilang sallallahu alaihi wasallam. Padahal sallallahu alaihi wasallam ini juga sholawat yang tidak pernah diajar oleh Nabi. Kenapa nggak ngerasa itu bid'ah? Ayo. Ini bukti Anda itu tidak konsisten, para Wahabi itu tidak konsisten dengan konsep bid'ah yang Anda bikin sendiri. Kalau memang Anda itu anti terhadap apapun yang tidak pernah dilakukan Nabi, sudah semua jenis ibadah yang tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dicontoh oleh Nabi, tinggalkan. Termasuk selawat sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan. Ganti Allahumma sholli ala Muhammad, gitu. Ngerti ya? Tapi ternyata Anda pelakunya, ketika setiap konten membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pernah nggak Nabi itu kalau mau ngonten membaca ta'awud? Apalagi pernah nggak Nabi itu ngonten? Ini loh. Jadi setiap ngonten a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pernah nggak? Kalau kita memang mau meninggalkan apa yang tidak pernah dilakukan Nabi, tinggalkan, nggak usah baca ta'awud setiap ngonten. Konsisten dong, ya, konsisten. Ini Wahabi ini curang, licik. Kalau orang lain pelakunya, mereka berat, bahkan tidak segan-segan menuduh bid'ah atau sesat. Giliran dirinya sendiri, nggak merasa dia itu. Dan kami tunggu jawaban dari Mas Heri Pras. Siap nggak dia diskusi? Saya tunggu ya. Kalau memang siap, monggo kita diskusi. Kita ketemuan di mana? Monggo. Biar persoalannya selesai. Semoga bisa dimengerti. Share video ini kepada para jemaah Wahabi, silakan share ya, share. Apalagi sampai video ini didengar oleh sultan-sultan Wahabi yang pernah kami kritik kedustaannya, fatwa ngawurnya, sehingga dia itu nanti mau ngajak diskusi. Semoga mereka berani, gitu aja.